Nah, untuk Baleno ini kebetulan di per hari ini tanggal 4 Februari itu di dealer Sandi masih ready nih, banyak nih. Warna biru, warna merah, yang pasti yang banyak ya. Hitam juga masih ada di sana. Terus warna putih juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, kembali lagi sama Sandi di sini. Sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat, itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek, teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih untuk menonton video Sandi kali ini di sore yang mulai gerimis ini. Kenapa Mas Sandi masih maksain buat bikin konten YouTube-nya gitu ya? Karena kebetulan di belakang Sandi ini udah datang nih Baleno warna hitam yang ini punya customer Sandi ya, yang besok pagi Sandi mau kirim untuk Sandi mau delivery ke rumah customer. Nah, karena nggak ada waktu lagi ya, karena besok pagi Sandi udah kirim, makanya Baleno ini mumpung masih ada di dealer Sandi mau kontenin dulu walaupun sebentar untuk menjawab kerinduan teman-teman akan video-video tentang Baleno ya. Karena kebetulan Baleno stoknya sangat susah akhir-akhir ini ya, karena pengiriman dari India kebetulan agak terhambat dan permintaan di Indonesia itu tinggi banget. Jadinya setiap pengiriman ada unit baru langsung habis, langsung sold out karena yang Indian udah banyak gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang rencana mau ambil Baleno, mumpung stoknya masih ready, langsung aja, nggak usah ditahan-tahan atau ditunda-tunda gitu ya. Atau yang mungkin agak khawatir karena nanti akan ada Fronx, nggak usah khawatir teman-teman, karena Baleno dan Fronx itu dua unit di segmen yang berbeda gitu. Kalau Baleno ini adalah sedan hatchback, sementara Fronx adalah crossover. Jadi dari segmennya aja udah beda. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir lah kalau Baleno ini akan dikalahkan oleh Fronx gitu. Pasti nggak seperti itu, nggak seperti yang teman-teman khawatirkan lah ya, intinya ya. Yaudah, kalau gitu udah mulai angin juga, takutnya hujan tambah deres. Kita lanjut aja ke videonya. Ini dia Baleno warna hitam teman-teman. Kebetulan ini adalah unit Baleno warna hitam pertama Sandi. Maksudnya yang pertama Sandi bikin kontennya ya. Jadi Sandi juga akan puas-puasin deh mata teman-teman nih buat menikmatin seperti apa sih hitamnya Baleno atau warna hitam ya. Sebenarnya kalau warna hitam ya hitamnya ya gitu aja ya teman-teman ya. Ya warna hitam kayak gimana sih? Mau yang kayak gimana ya nggak bisa juga. Maksudnya ini hitamnya ya cakep juga ya ternyata ya. Karena di setengah tahun terakhir, maksudnya di semester kedua 2024 kemarin itu memang unit Baleno warna hitam ini sangat langka. Maksudnya pengiriman dari India itu hampir nggak ada gitu, bisa dipastikan. Semester 2 ya, baru ini mulai di akhir Desember kemarin baru datang untuk warna hitamnya ke Indonesia. Jadi yang antri Indian udah lama, sekarang udah mulai bisa ya dapat unitnya. Nah, ini kebetulan customer Sandi itu beruntung banget, dia baru inden belum ada seminggu pas unitnya datang langsung kebagian nih. Ini buat customer Sandi nih, besok Sandi mau delivery Baleno warna hitam ini. Kenapa bisa indenya itu lama banget Mas Sandi? Yang sebelum-sebelumnya kan bisa sampai 1 bulan tuh, 1 bulan baru dapat unitnya Baleno ini. Dan apa sih yang membuat Baleno itu sangat tinggi penjualannya di akhir Desember, akhir tahun 2024 ya? Pastinya di Desember itu tuh benar-benar permintaan tinggi banget teman-teman. Bahkan
Sandi sangat kewalahan ya waktu itu ya. Banyak customer yang akhirnya nggak sabar, ya udahlah saya ganti aja mas XL7, atau ada yang upgrade ke Grand Vitara gitu. Karena nunggu Baleno kelamaan. Padahal sih sebenarnya 1 bulan itu juga oke lah ya teman-teman ya. Karena kalau dibandingkan dengan Jimny, di sini yang paling lama Indianya itu adalah Jimny. Jimny itu bisa sampai 3 bulan bahkan teman-teman baru bisa dapat unitnya gitu. Nah untuk Baleno ini kebetulan di per hari ini tanggal 4 Februari itu di dealer Sandi masih ready nih, banyak nih. Warna biru, warna merah, yang pasti yang banyak ya. Hitam juga masih ada di sana. Terus warna putih juga ada. Nah kalau yang ini warna grey kebetulan udah sold out ya, udah laku yang warna grey ini. Berarti tinggal banyak itu biru, hitam, sama putih. Itu ada beberapa lah ya, walaupun total itu nggak ada 10 unit ya teman-teman ya. Jadi cepet-cepetan aja. Nah itu warna putih yang di ujung sana itu Baleno putih. Tiga warna itu yang oke lah, yang ready itu hitam, biru, dan putih. Kembali lagi ke alasan kenapa Baleno ini tuh sangat laku banget atau laris banget gitu ya Mas Andi. Nah yang pertama itu adalah desainnya. Ini teman-teman perhatiin baik-baik, desainnya si Baleno ini tuh nggak kerasa, maksudnya nggak akan banyak orang mengira kalau mobil sekeren ini, secakep ini, harganya itu harga barunya, karena di dealer pasti mobil baru ya. Jadi harganya itu di angka 250 jutaan, itu hampir nggak tersentuh oleh kompetitor gitu ya teman-teman ya. Karena kompetitornya Baleno ini sedan hatchback 1500 cc 4 silinder itu rata-rata sudah di atas 330 juta, dimana yang artinya selisih harganya itu 80 juta ke atas. Itu udah best value banget ya, 80 juta untuk sebuah mobil yang mirip-mirip aja gitu. Makanya akhirnya Baleno itu laris banget di pasaran. Selain dari harganya yang murah, selainnya juga termasuk fitur-fiturnya yang menarik banget, maksudnya dibanding kompetitor, yang bahkan di kompetitor yang harganya 300 jutaan itu nggak ada. Itu tuh ini dia kamera yang ada di spion ini adalah kamera 360 atau kamera 360, yaitu spion kamera ada 4 buah di mobil ini. Di masing-masing spion ada 1, kemudian di depan di grill ini juga kamera. Kemudian di belakang, oh ini ada Baleno di sini, langsung ditunjukin aja di belakang sini di pintu bagasi ya, itu juga kamera. 4 buah kamera di mobil ini yang disatukan menjadi satu dengan teknologi artificial intelligence-nya, yang akhirnya nanti bisa kita pantau dari head unit yang sudah 9 inch pula. Yang akhirnya itu jadinya yang biasa kita sebut sebagai kamera 360 atau round view gitu ya. Maksudnya kita bisa memantau keadaan sekeliling mobil dari head unitnya. Selain kamera 360 atau kamera 360 yang nggak dipunya oleh kompetitor, kelebihan dari Baleno ini adalah desain interiornya teman-teman. Nih teman-teman perhatiin desain interiornya. Ketika teman-teman masuk ke Baleno ini, bagaimana cakepnya ya si Baleno ini dengan desain interior yang mewah seperti ini. Nih Sandi unjukin dalamannya. Yang paling mencolok pastinya adalah head unit 9 inch-nya ya, yang gede banget. Karena memang head unit 9 inch ini adalah yang terbesar di kompetitor, dibanding kompetitor ya. Dibanding kompetitor yang harganya 80 juta lebih mahal dari Baleno ini, head unit Baleno udah pasti lebih juara. Apalagi ditambah dengan koneksi smartphone yaitu Android Auto dan Apple CarPlay, bisa nyambung ke head unit yang udah gede itu tambah bikin Baleno itu jadi tambah mantap aja gitu teman-teman. Nah ini Sandi unjukin sedikit untuk door trimnya, itu udah soft touch, empuk-empuk gitu ya, dan busanya ini lumayan tebal dipastikan. Yang jelas ini lebih tebal daripada XL7 atau R3. Untuk di mobil-mobil Suzuki ini tertebal nomor 2, maksudnya paling nyaman nomor 2 setelah Grand Vitara. Nah kalau ngomong Grand Vitara ya beda ya, ini Grand Vitara ini betul. Ada 3 unit Grand Vitara, 4 sorry, 1, 2 silver, 2 biru Grand Vitara. Ini versi mewahnya dari Baleno ya pastinya ya, karena selisih harganya itu 90 jutaan. Jadi Baleno ini 90 juta lebih murah daripada Grand Vitara. Makanya peminat Baleno itu banyak banget, karena iya dapat kesan mewah semewah Grand Vitara yang harganya 340 jutaan, tapi dengan harga 250 juta. Selisih 90 jutaan gitu, itu menjadikan Baleno ini sebagai mobil paling value for money di Suzuki ya untuk saat ini. Selain kemewahan yang tadi ditawarkan oleh Baleno, komplitnya si Baleno ini apalagi masalah fitur ya, itu nggak usah diragukan lagi ya teman-teman ya. Maksudnya dengan lagi-lagi mobil murah, maksudnya 250 juta untuk kelasnya ini itu udah paling murah teman-teman, tapi udah komplit banget. Selain kamera 360, head unit 9 inch, ini rear defogger juga pastinya ada, walaupun ya ini nggak teknologi yang gimana-gimana ya. Tapi teman-teman perlu tahu kalau Baleno ini punya airbag itu sebanyak 6 buah. 6 buah airbag
untuk mobil 250 jutaan itu juga sudah sesuatu ya teman-teman ya. Tapi selain itu, Sandi mau nunjukin juga bagasinya Baleno ini tuh nggak bisa dibilang kecil. Walaupun mobil ini tuh panjangnya, dimensi panjangnya tidak sampai 4 meter. Tapi Suzuki bisa merakit sebuah mobil yang punya bagasi selega ini ya. Walaupun dengan bagasi yang lega dan dalam, ini lumayan bisa untuk koper besar itu bisa sampai 3-4 koper ditumpuk ke atas. Ada lampu bagasi juga di dalam. Tapi Baleno ini tuh enggak mengkompensasi kelegaan kabinnya teman-teman. Ini Sandi unjukin. Kalau kita masuk ke dalam baris keduanya Baleno ini ya, Sandi tinggi 170 cm. Di dalam Baleno ini masih lega banget teman-teman. Ini dengkul Sandi, ini posisi mengemudi Sandi ya, karena tadi Sandi pindahin mobil ini dari dalam ke luar. Ini tuh satu jengkal Sandi ini tuh Sandi pernah ukur di angka 23 cm. Ini lebih berarti 25 sampai 30 cm nih jaraknya. Tuh enak banget nih, selonjoran enak banget. Pokoknya kalau teman-teman ada rencana buat ngambil Baleno, langsung aja di minggu-minggu ini diusahakan cepet janjian sama Sandi. Kita ketemu di dealer Sandi untuk cek unit langsung DP lah, nggak usah lama-lama, keburu stoknya ini habis. Karena apa? Karena Baleno ini dalam beberapa bulan terakhir itu stoknya nggak akan lama teman-teman. Ini masih banyak ya, teman-teman hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang ada 3, 8 di sini ada 2, 10, 1 nyempil di sana 11 berarti kan. Nah ini ada ngumpet lagi di sini. Ada 12 unit Sandi pastiin sebelum IMS bisa jadi semuanya ini udah habis, dan mungkin nanti berganti dengan stok baru yang akan datang. Tapi Sandi nggak bisa pastiin ya, yang akan datang ke dealer Sandi berikutnya untuk Baleno ini apakah masih NIK 2024 atau sudah NIK 2025, karena ini statusnya masih NIK 2024. Yang pasti harganya masih belum berubah dibanding nanti kalau sudah NIK 2025 pasti harganya lebih mahal lagi. Sekarang Sandi sudah masuk di dalam interior Baleno. Ini Sandi mau unjukin sedikit. Nah ini sebelah di head unit ini adalah kamera 360 nya, yaitu sudah menampilkan itu ya, menampilkan tadi sekeliling mobil. Nah ini Sandi akan pencet di tombol view ini. Tombol view ini adalah untuk kamera 360 yang akan menampilkan. Nah balik lagi ke sini. Ini dia kamera 360-nya. Nah ini kalau tuas transmisi ada di posisi P, dia cuma akan mengelilingi. Tapi ketika kita tarik ke posisi R satu langkah, nah dia akan menampilkan tampilan seperti ini teman-teman. Jadi sebelah kanan ini adalah kamera belakangnya yang ada di pintu bagasi. Kemudian sebelah kiri ini adalah animasi dari atas gitu ya. Nah ini animasi setirnya keren banget. Jadi untuk setir ini ada animasi motionnya ya, gerakannya ya. Ini Sandi putar setirnya, animasinya akan berubah arah gitu. Ini juga mempermudah teman-teman untuk di garis parkirnya juga sama kan, akhirnya garis parkirnya juga berubah. Teman-teman perhatiin garis parkirnya ketika setir Sandi putar lagi, garisnya juga akan berputar. Jadi ini sangat memudahkan saat teman-teman mau parkir. Nah sebelah kiri ini juga kita bisa ganti untuk tampilannya ya. Ini kan tampilan dari atas. Kalau ini sebelah paling kanan ini akan menampilkan posisi kiri atau spion kiri situ. Jadi ini tuh yang cukup fungsional ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman sedang berada di kondisi kemacetan atau di gang sempit, spion kiri, kamera di spion kiri ini itu lihat ban dari ini pasti bergerak, bisa bergerak juga sesuai tadi setir Sandi putar. Yang intinya untuk kamera di spion kiri ini tuh sangat berfungsi saat teman-teman tadi melewati jalanan sempit dan sebagainya. Kita bisa memantau kondisi mobil yang sebelah kiri itu di dekat ban itu aman nggak gitu. Maksudnya kadang kan ada udah mepet-mepet selokan atau motor parkir liar di pinggiran jalan gitu kan. Kalau di gang sempit ya, kita bisa pantau keadaan sebelah kiri itu dari kamera saja. Jadi nggak perlu tuh teman-teman nengok ke kiri atau minta tolong temennya yang ada di sebelah kiri, tolong dong cekin itu sebelah kiri mentok nggak, masih banyak nggak. Terus temennya bilang jauh, awas kanan. Nggak seperti itu lagi ya teman-teman ya kalau di Baleno ini ya, karena sudah ada kamera 360 yang sangat membantu teman-teman. Oh iya, nggak cuma kamera sebelah kiri ya, iya samping kiri ya, tapi juga ada kamera depan. Nah ini kalau Sandi posisikan tuas di N netral itu atau D, itu kalau kita mau parkir mepet-mepet di D gini berarti tampilan kamera itu akan menunjukkan tampilan depan. Nah tampilan depan, jadi kalau kita mau mepet-mepet parkirnya ke depan gitu, kita bisa pantau tuh dari kamera dari head unit ini. Jadi seberapa dekat antara bumper depan dengan objek yang ada di
depan mobil kita. Teknologi selanjutnya yang gak kalah menarik adalah head-up display atau HUD teman-teman. Tombolnya ada di sini. Ini ada tulisan HUD dan ini untuk pengaturan HUD-nya. Kita buka dulu HUD-nya. HUD adalah kaca kecil yang nanti keluar di depan setir ini. Saya nunjukin. Nah, dia keluar. Cet. Nah, itu adalah HUD. Tapi dia masih starting dulu. Ada kayak bukan hello gitu. Itu indikator yang keluar duluan adalah low fuel. Jadi karena bensin di mobil ini masih low ya, karena masih di parkiran stok, belum kita isi bensin. Jadi besok sebelum delivery baru kita isi bensin untuk menuju ke rumah customer. Nah, balik lagi untuk fungsi dari HUD ini adalah sebagai tambahan dari instrumen cluster yang ada di depan sini. Jadi itu ada penanda untuk kecepatan ya. Ada indikator untuk kecepatan, berapa itu masih 0 km per jam. Kemudian di situ ada posisi transmisi, itu posisi di tuas P di situ ada, tapi nggak fokus ya teman-teman. Nah, ini saya difokusin. Tapi Mas Andi itu kok kecil banget sih di kamera gitu gambarnya. Iya, emang teman-teman. Karena bisa Sandi bilang, apa yang teman-teman lihat dari kamera Sandi nih, dari handphone Sandi, maksudnya di YouTube yang teman-teman lihat, dibanding dengan teman-teman ngelihat langsung ke sini ya, dengan mata secara langsung tanpa perantara kamera, itu besarnya berbeda. Jadi bisa saya disimpulkan itu di angka 4-5 kali lipat lebih besar yang ada. Yang sebenarnya ya, yang Sandi lihat ini tuh 4 atau 5 kali lipat lebih besar daripada yang Sandi lihat di handphone Sandi. Jadi buat teman-teman yang melihatnya kayaknya kekecilan gitu, datang aja ke dealer Sandi buat ngecek secara langsung apakah HUD ini cukup berfungsi apa. Kalau kekecilan gitu ya mana kelihatan Mas gitu kan. Tapi ya pada sebenarnya itu kelihatan, ini tuh besar teman-teman. Gak usah khawatir untuk ukuran tampilan dari HUD-nya. Terus modenya apa aja? Modenya ini selain kecepatan saja, dia ada mode untuk efisiensi bahan bakar. Di situ ada berapa kilometer per liter, nanti ada indikatornya. Kemudian ada lagi selanjutnya ada RPM. Nah, ada mode RPM juga. Jadi RPM selain yang ada di jarum ini, jarum analog ini, di situ juga ada RPM digital di HUD-nya ya. Jadi tambah keren aja gitu, kayak main game balap gitu ya. Ada RPM semacam itu. Nah, selanjutnya modenya ada apa aja? Nggak ada lagi. Balik lagi ke mode yang sebelumnya. Jadi ada 3 mode untuk HUD-nya. Oh ya, Sandi hampir lupa. Kelebihan selanjutnya dari Baleno ini adalah spion. Spion tengah ini yang sudah auto dimming. Nah, jadi di sini spionnya udah auto. Fungsi dari spion auto dimming ini adalah bisa meredupkan pantulan cahaya yang dari belakang biasanya ada mobil kalau malam gitu ya. Mereka ngedim gitu. Nah, dengan spion auto dimming ini, si spion tengah ini akan meredupkan pantulannya ke mata teman-teman. Jadi nggak ada lagi kasus silau saat didim dari belakang gitu ya. Itulah fungsinya auto dimming. Untuk lampu kabin udah bagus banget di Suzuki ya. Udah klik-klikan gini udah sama kayak Grand Vitara lah. Maksudnya beda dengan SL7 dan R3 pasti beda. Kemudian untuk sun visor-nya di sini ada kaca cermin dan dilengkapi juga dengan lampu untuk kita dandan ya. Bisa dandan dulu, rapiin rambut gitu sebelum turun mobil. Apakah hanya di driver saja? Ternyata di penumpang pun juga sama, masih kebagian lampunya ya. Jadi bisa touch up dulu sebelum turun dari mobil. Kelengkapan selanjutnya yang hampir lupa adalah di Baleno ini kita sudah ada Twitter nih teman-teman. Twitter itu gabungannya dengan speaker ya. Speaker yang di sini. Jadi mobil ini tuh ada 4 speaker dan 2 Twitter di depan. Twitternya kalau speakernya di masing-masing pintu ada. Kemudian selanjutnya yang jadi kelebihan untuk Baleno adalah ini, adanya head adjuster untuk bangku driver atau pengemudi. Jadi ketinggian jok dari mobil ini untuk driver, ketinggian jok driver ya, itu bisa disesuaikan tingginya, bisa dinaik turunin sesuai dengan tinggi badan teman-teman. Jadi driver yang ada di mobil ini pasti punya tinggi yang berbeda-beda kan, tapi bisa disesuaikan dengan head adjuster itu. Kemudian untuk pengaturan setir juga udah komplit banget, udah tilt dan sudah teleskopik juga teman-teman. Nggak lupa juga cruise control ya, wajib lah ya, maksudnya di mobil sekeren Baleno ini kalau nggak ada cruise control kayaknya agak aneh gitu ya. Nah ini dia juga ada namanya manual leveling atau pengatur ketinggian lampu utamanya atau headlamp. Nah ini kita jarang temuin ya di mobil-mobil kompetitor ada manual leveling. Jadi headlamp mobil ini tuh bisa naik bisa turun sesuai dengan keinginan teman-teman mau di level berapa. Selanjutnya ada juga ESP atau Electronic Stability Program. Ini tuh semacam traction control yang berfungsi untuk mengatur traksi keempat roda ini. Jadi mobil ini kan punya 4 roda yang traksinya diatur dari ESP itu untuk menjaga mobil dari keadaan selip ban gitu. Jadi ini gambarnya kayak mobil lagi selip ban, cicit gitu kan. Nah, fungsinya traction control atau ESP ini adalah untuk itu, agar nggak selip ban gitu, mendistribusikan traksi secara seimbang gitu bahasa teknisnya ya teman-teman ya.
Itu tadi beberapa fitur yang dimiliki dari Baleno ya, yang sebenarnya tuh komplit banget dengan harga 250 jutaan. Sandi pastiin teman-teman tuh agak susah ya nyari kompetitornya Baleno ini. Maksudnya kompetitor di level harga dan kelengkapan yang sama itu agak susah. Yang pasti Baleno ini jadi juaranya. Makanya kenapa indenya itu bisa lumayan lama dan antri gitu ya. Maksudnya banyak customer Sandi itu nyari Baleno, di dealer sana kosong, dealer sini kosong, dealer sana kosong. Nah, akhirnya ketemunya sama Sandi nih. Ada Pak, ada Ibu stok Baleno di dealer Sandi ya, karena kebetulan dealer Sandi ini adalah dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan ya, teman-teman. Makanya untuk stok unit itu juga yang terbanyak pastinya, karena stok itu kan ya berdasarkan penjualan ya. Semakin penjualan dealer itu besar, makanya stoknya juga diperbanyak. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir kalau mau main ke dealer Sandi, stok itu jarang yang kosong. Kecuali untuk Baleno di Desember memang Sandi akuin kosong, karena memang kebetulan juga pengiriman dari India yang agak terhambat dan permintaan dari Indonesia yang terlalu berlebih sampai akhirnya unit stok itu cepat habis gitu. Oh iya, yang terakhir yang Sandi mau unjukin bahwa komposisi dari ban si Baleno ini ya, dengan R16 nya dengan mobil yang panjangnya tidak sampai 4 meter, itu membuat Baleno ini itu sangat proporsional kalau dibandingkan dari rasio antara lebar ban dan besar mobil itu sangat-sangat proporsional. Nah, ini yang walaupun hal kecil tapi ini menjadi salah satu daya pikat dari Baleno ya, teman-teman ya. Makanya itu kayak mayoritas customer Sandi yang akhirnya beli Baleno itu tuh pertimbangannya sebenarnya itu kebanyakan juga. Baleno itu dilihat keren banget ya Mas ya, dengan mobil yang sebenarnya kecil tapi bannya udah bisa gede gitu, dan pokoknya kalau di jalan raya itu lebih percaya diri lagi gitu, karena mobil yang kecil itu berarti enteng, maksudnya downforce-nya nggak begitu oke, tapi dengan ban yang udah besar dan lebar menjadikan Baleno ini tuh jadi kayak lebih nyaman lagi untuk dikendarai, apalagi di jalan tol dengan kecepatan tinggi ya teman-teman ya. Nah, itu tadi salah satu keunggulan dari Baleno. Ya, sepertinya itu tadi teman-teman updatean Sandi sore kali ini. Nah, ini udah lumayan nggak hujan lagi ya. Updatean Sandi sore ini tentang Baleno, bahwa di dealer Sandi ini lagi ready Baleno lumayan banyak ya, ada sekitar 10 unit yang masih free inden. Maksudnya dalam artian free booking, belum di booking sama customer lain. Tapi Sandi nggak janji dalam waktu seminggu maksimal 2 minggu apakah masih tetap free. Sandi nggak janji ya. Jadi buat teman-teman yang udah lama ngincar Baleno atau yang baru nyari-nyari gitu, langsung aja, nggak usah pikir panjang. Membeli Baleno ini tuh kayak nggak ada ruginya gitu. Beli mobil baru seharga mobil second. Karena status harganya yang masih di angka 250 jutaan, tapi dengan kenyamanan, kemewahan yang sudah setara dengan mobil-mobil 350 juta ke atas. Itu ya salah satu alasan ya, mungkin malah alasan terbesar kenapa Baleno ini layak sekali untuk dipertimbangkan gitu teman-teman. Ya sudah, kalau gitu Sandi lanjut ke promo-promo Sandi ya. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah, untuk cash Sandi bisa proses pembelian dari seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, atau teman-teman mau ambil sendiri ke sini, ke Jakarta, ke Ciputat ya, bisa banget. Yang penting dengan syaratnya pembelian yaitu dengan cara cash dan dengan KTP area Jabodetabek dan sekitarnya. Lalu bagaimana teman-teman yang dari daerah yang nggak punya kenalan atau nggak punya saudara yang ada di DKI Jabodetabek gitu, gimana Mas Sandi? Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, yang salah satunya ada di layar itu di pojok kanan atas, itu nomor Sandi. Langsung aja ya, chat sekarang juga, konsultasi sama Sandi. Nah, selanjutnya untuk pembelian kredit, Sandi cover untuk area Jabodetabek, Serang, dan Karawang dengan plat B, AT, dan F. Tambahan informasi juga untuk plat AT dan F, yaitu di luar plat B, ada selisih harga 2 juta rupiah lebih mahal gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar plat B, harga OTR-nya itu naik 2 juta rupiah. Ya udah, kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi ini, channel Sandi Suzuki ini. Sandi ucapin banyak banget terima kasih ya, karena udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Dan yang belum like, belum share, belum komen, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video-video Sandi, Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.